Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Selvi Nurmala, NIM 0210111054. Saya dari Prodi PAI semester 7 B2. Izinkan saya untuk mempresentasikan tentang kewirausahaan, tentang manajemen kewirausahaan. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan manajemen kewirausahaan? Manajemen kewirausahaan itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana kita mengelola dan mengembangkan usaha atau bisnis dengan semangat untuk mencapai apa yang kita inginkan gitu. Lalu bagaimana sih untuk konsep dan dasar tentang manajemen kewirausahaan itu? Yang pertama itu kita harus mempunyai visi dan misi. Yang mana itu tuh nanti bisa menentukan tujuan dan arahan kita, arahan bisnis kita gitu. Lalu yang kedua, kita tuh harus strategi, kita harus merencanakan langkah-langkah tentang bisnis kita untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu yang ketiga yaitu inovasi. Inovasi mengembangkan produk jasa baru atau memperbaiki yang ada. Lalu untuk yang keempat yaitu risiko. Ada kreativitas dan pengambilan keputusan. Nah, konsep dasar tersebut yaitu kita perlu dengan konsep tersebut karena untuk menentukan tujuan, untuk merencanakan langkah-langkah sampai mencapai tujuan apa yang kita inginkan gitu, sampai akhir gitu, apa yang kita inginkan itu tercapai gitu, sampai apa yang kita tuju itu. Lalu untuk prinsip manajemen kewirausahaan itu yang pertama ada fleksibilitas, lalu ada adaptasi, lalu inovasi berkelanjutan, pengembangan tim, pengelola keuangan, pemasaran, penjualan, pengelola risiko, dan evaluasi pengukuran. Mengapa kita penting dengan prinsip manajemen kewirausahaan ini? Karena yang pertama kita terus fleksibel, kita harus menyesuaikan diri kita dengan keadaan. Misalnya kita di pasar, kita harus menyesuaikan dengan keadaan di pasar, terus kita di rumah atau kita di tempat lain, kita harus menyesuaikan dengan tempat yang kita tempati, tempati untuk berbisnis. Lalu kita tuh harus bisa adaptasi dengan keadaan sekitar, dengan tetangga, dengan warga. Nah, seperti itu. Lalu kita tuh jika bisnis kita sudah berkembang, jika bisnis kita sudah maju, pasti kita akan kewalahan. Maka dari situ kita harus merencanakan untuk membuat tim untuk membantu kita, seperti itu. Lalu jika seperti itu kita juga perlu untuk mengelola keuangan. Kenapa? Karena tidak hanya keinginan kita, tidak hanya asal gitu kita mengembangkan bisnis tersebut, karena kita perlu mengelola uang masuk, uang keluar gitu. Seperti itu. Jadi kita tahu, oh kita mempunyai modal sekian, lalu kita mempunyai bati sekian, seperti itu. Lalu kita itu setiap hari atau setiap bulan tuh harus ada evaluasi. Misalnya kan usaha atau bisnis itu pasti ada naik dan turunnya, seperti itu. Makanya kita tuh harus perlu evaluasi dengan tim, tidak hanya sendiri, tidak hanya mengevaluasi sendiri. Jika mempunyai tim, jika mempunyai karyawan, maka kita perlu mengevaluasi dengan karyawan tersebut, seperti itu. Nah, agar bisa bertukar pikiran gitu, ada perencanaan, ada evaluasi, seperti itu. Lalu kita sebagai pemimpin, kita harus mempunyai pemimpin yang tegas gitu. Karena pemimpin itu tidak hanya dalam organisasi, bahkan dalam usaha pun kita harus sebagai pemimpin, seperti itu. Karena jika kita mempunyai karyawan, kita harus menjadi pemimpin untuk karyawan kita, seperti itu. Lalu komunikasi kita pun harus lebih baik, karena jika misalnya kita hanya diam, tidak komunikasi, dan tidak tegas, maka jika kita mempunyai karyawan pun, karyawan akan semena-mena untuk bekerja gitu seenaknya. Bahkan ada perusahaan yang karena pemimpinnya tidak tegas, sampai karyawannya pun berani untuk mengambil barang, seperti itu. Makanya kita tuh harus menjadi seorang pemimpin dan komunikasi dengan yang baik. Nah, lalu
Manfaat kewirausahaan itu untuk apa? Yang pertama untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas bisnis. Lalu yang kedua itu untuk mengembangkan inovasi dan kreativitas. Yang ketiga meningkatkan kemampuan bersaing. Yang keempat yaitu mengurangi risiko bisnis, dan yang kelima yaitu meningkatkan keuntungan. Seperti itu. Jadi untuk berbisnis kita harus berhati-hati. Yang pertama kita harus mempunyai rencana dulu, kita merencanakan langkah-langkah, kita harus menentukan tujuan seperti itu. Lalu kita membuat tim dan kita komunikasi, lalu kita evaluasi, lalu kita harus bisa mengelola keuangan, seperti itu. Kita harus bisa menjadi pemimpin yang baik, komunikasi yang baik. Nah, seperti itu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan tentang manajemen kewirausahaan. Semoga dengan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat seperti itu, dan semoga kedepannya saya bisa mengelola bisnis sendiri. Alhamdulillah orang tua sudah mempunyai bisnis, dan insya Allah saya untuk kedepannya ingin lebih belajar dan membantu juga orang tua seperti itu, agar tahu dunia bisnis itu seperti apa. Mungkin sekian, mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.